Hey hop hop gengs, cerita soal sepak bola apalagi Piala Dunia gak bisa lepas tuh dari pembicaraan soal Brazil. Terutama tentang permainan individual yang indah dari para pemainnya. Setiap generasi, negara yang jadiin bola sebagai logonya ini selalu langganan nyetak pemain legendaris. Mulai dari Neymar, Ronaldinho, Roberto Carlos, Kaká, Julius Caesar, dan tentu aja puncak dari para legend, Edson Arantes do Nascimento. Atau kita lebih mengenalnya dengan nama Pelé. Ya, alur film kali ini adalah biopik tentang mesin gol yang satu ini. Penasaran seperti apa? Yuk langsung ke TKP, jangan lupa sediain cemilan sebelum lapar. Ini dia Pelé, Birth of Legend. Ini adalah Bauru, kawasan suburban Brasil, tempat sang legenda tumbuh. Dulu orang lebih mengenalnya itu dengan nama Dico, anak kecil yang senang bermain dengan teman-temannya di tengah kesibukan sebagai tukang semir sepatu. Permainan favoritnya tentu aja seperti warga Brasil kebanyakan, yakni sepak bola. Cuman karena Dico dan teman-temannya ini terlalu kere buat beli bola beneran, jadi mereka buat sendiri deh pakai kaos kaki yang digulung jadi atu. Dan karena nggak punya lapangan, mereka terpaksa main dalam gang sempit. Dico dan teman-temannya tetap menikmati semuanya di tengah keterbatasan. Tapi emaknya nggak suka kalau sang anak main bola, apalagi punya cita-cita jadi pemain profesional. Soalnya bagi Doski, pemain bola itu nggak punya masa depan. Berkaca dari bapaknya Dico yang berakhir jadi OB setelah kena cedera di liga profesional. Biasalah ya ibu-ibu. Karena itu Dico selalu kena marah tiap ketahuan habis bal-balan. Kadang buat diawasin, Doi dipaksa ikut ke tempat kerja emaknya. Dan di sanalah dia dapat panggilan Pelé dari anak majikan sang emak yang bernama Jose. Gara-gara Dico yang salah nyebut nama Bile, kiper klub lokal dengan nama Pelé. Dan sejak saat itu dia jadi sering diledek dengan nama tersebut. Nama yang dia benci tapi justru membawanya jadi bintang. Nah, ceritanya kayak gini nih. Suatu hari, Dico dan kawannya berhasil masuk final di Liga Tarkam atau Antar Kampung yang diselenggarakan oleh Karang Taruna setempat nih. Tapi karena timnya nggak ada yang punya sepatu, jadi mereka terpaksa nyolong kacang, lalu dijual. Terus hasilnya mereka pakai tuh buat beli sepatu. Cuman di awal permainan, mereka kalah telak karena nggak terbiasa main pakai sepatu. Ya. Jadi Dico ini nyoba main telanjang kaki seperti saat dia dan teman-temannya bal-balan dalam gang. Dan karena itu, timnya justru tampil maksimal di menit-menit terakhir. Wah, ya walaupun kalah tipis sih karena waktu keburu habis. Nah, di sini nih momennya. Pas lawan mereka angkat piala, orang-orang malah bersorak nyebut nama Pelé. Yup, nama ledekan yang sengaja Jose daftarin ke komentator buat ngeledek Dico. Dan siapa sangka, nama itu jadi selebrasi dari penonton untuk permainannya yang indah. Dan akhirnya bikin Doi bisa tersenyum meski di tengah kekalahan. Ya, gak apa-apa lah ya kalah di pertandingan, tapi menikmati permainan. Itu kan yang bikin mereka menang atas perhatian orang-orang, karena menunjukkan wajah asli sepak bola sebagai cara bersenang-senang. Sayangnya nih di tengah selebrasi ada masalah terjadi. Para pemilik kacang muncul di sana dan melihat mereka. Kejar-kejaran pun terjadi. Dan di momen itu temen Dico, Thiago, tertimbun longsor sewaktu ngumpet dari para pengejar. Dico udah berusaha nih menyelamatkannya, namun terlambat. Thiago telah pergi untuk selamanya. Hal itu membuatnya trauma dan berjanji kepada sang ibu bahwa dia tidak akan lagi menyentuh bola. Tanpa tahu kalau pencari bakat bernama Waldemar de Brito dari klub profesional Santos tertarik untuk rekrut dia. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Dico lebih banyak main di tempat kerja bapaknya. Ya, sekalian buat bantu-bantu bersih-bersih toilet, serta segala urusan yang berhubungan dengan kerjaan OB. Si bapak tahu tuh kalau Dico nggak ikhlas ikut di kerja tempat. Salah di tempat kerja. Tapi nggak enak juga kalau mau cerita soal tawaran dari Santos. Apalagi di tengah keadaan mental sang anak yang belum pulih sepenuhnya. Untung bapaknya Dico nggak kehabisan akal nih. Sebagai cara buat nyiapin Doi untuk gabung ke Santos. Digunainnya Mangga buat ngelatih kontrol bola dan akurasi tendangan sang anak. Awalnya sih Dico cuma ngeliatin bapaknya aja. Karena masih takut kalau dirinya keterusan punya mimpi jadi pemain sepak bola lagi. Tapi karena memang terlahir untuk itu, akhirnya Doi kegoda juga buat cobain metode latihan dari bapaknya. Malah keterusan tuh sampai dia dewasa. Nah, ternyata di sisi lain, De Brito terus ngawasin perkembangan Dico lewat bapak dan emaknya. Jadi saat dirasa udah mateng, Doi akhirnya dipanggil ikut seleksi Santos yang bakal dimulai dalam waktu deket. Hal itu bikin Dico seneng banget.
Soalnya selain dapat kesempatan untuk mewujudkan mimpi jadi pemain profesional, Doi juga akhirnya tahu kalau emaknya udah gak nentang impiannya lagi. Sayangnya saat seleksi dimulai ada masalah. Diko gagal masuk tim profesional karena terlalu nonjolin gaya jingga atau ginga dalam permainannya. Gimana sih cara penyebutannya? Ini adalah gaya olah bola khas Brasil yang terpapar pengaruh capoeira. Namun dilarang oleh sang pelatih karena dianggap jadi sumber kegagalan negaranya jadi juara saat Piala Dunia 1950. Itu tentu aja bikin Diko tertekan. Karena meskipun tetap keterima di tim junior, gaya permainan yang dia ngerti itu cuma jingga atau ginga yang mana justru dilarang keras oleh pelatihnya. Jadi pas ngerasa kalau dirinya bukan yang Santos butuhin, Doi akhirnya mutusin buat tinggalin lokasi pelatihan. Cuman pas di stasiun dia ketemu sama De Brito yang cerita soal asal-usul gaya permainan jingga sebagai gerakan dasar capoeira yang awalnya merupakan latihan bela diri para budak saat kabur ke hutan buat ngelawan para majikan yang menolak perbudakan dihapus. Namun saat perbudakan dihapuskan malah jadi bela diri terlarang. Dan sepak bola akhirnya jadi sarana baru untuk berlatih jingga. Karena inilah satu-satunya olahraga yang gak pernah dilarang oleh siapapun. Nah, mendengar cerita itu, Diko akhirnya mengurungkan niat untuk pulang. Dan saat bertanding membela Santos Junior, dia akhirnya mutusin buat denger nasihat De Brito. Terus cuekin pelatih yang marah karena lihat Doi main pakai gaya tersebut. Dan siapa sangka nih kalau pilihan itu ternyata membuat klub dan dirinya gol perdana dalam pertandingan. Pelatih yang melihat permainan jingga dari Diko akhirnya sadar, lalu ngasih Doi kebebasan buat main sesuai kemauannya. Pertandingan itu pun jadi titik balik dari karir Diko. Dia terus mencetak gol setiap berlaga sehingga dianggap terlalu kuat untuk kelas junior dan harus naik tingkat ke tim profesional. Nah, saat memulai karir profesional, usia Diko baru 16 tahun loh. Dengan usia semuda itu, dia udah bisa beliin orang tuanya sesuatu. Sedangkan aku di umur segitu kepikiran mau jadi apa aja belum. Gak bisa dibandingin sih ya. Titik mulai tiap orang kan beda-beda. Ada yang kayak aku baru kepikiran pengen jadi VO pas lulus kuliah. Ada juga yang kayak Diko di umur 16 tahun udah masuk tim nasional. Iya bener, timnas lagi. Dan itu buat pertandingan Piala Dunia 1985. Gokil gak tuh? Ya meskipun ada masalah lagi sih di sini. Soalnya pelatih timnas mirip sama pelatih Diko waktu baru gabung ke Santos yang larang dia ngelakuin style itu dipakai dalam pertandingan karena masih trauma dengan kekalahan Brasil di Piala Dunia 1950. Sehingga menganggap strategi permainan ala Eropa waktu itu lebih bagus, berfokus pada formasi dan penguatan posisi, juga merusak mental lawan untuk memenangkan pertandingan. Tabiat pelatih yang semacam itu akhirnya bikin Diko balik lagi nih ke titik nol. Dia kembali meragukan style jingga. Dan akhirnya mengalami cedera saat latihan. Sebenarnya ini sudah diwanti-wanti sama bapaknya sebelum masuk timnas. Diko diingetin buat tetap percaya pada teknik khas mereka, karena dulu bapaknya meragukan jingga saat bergabung di tim profesional. Dan akhirnya mengalami cedera parah, sampai harus gantung sepatu. Tapi semuanya udah terlambat, Diko terlanjur mengulangi kesalahan bapaknya. Sementara perhelatan Piala Dunia semakin dekat, jadi nggak ada pilihan untuk timnas selain tetap membawanya ke Swedia. Sembari tetap menjalani perawatan dengan harapan dirinya akan pulih saat laga dimulai. Dengan ini, satu-satunya harapan timnas Brasil jatuh ke striker mereka yaitu Mazzola, yang selalu bangga dengan identitasnya sebagai keturunan Italia. Dan dia ternyata adalah Jose Altafini, yaitu anak dari majikan Diko yang dulunya jadi juara Liga Tarkam di Bauru. Sekaligus si biang kerok yang ngasih nama panggilan Pele ke Doi. Brasil berhasil masuk ke babak penyisihan nih berkat Jose. Sayangnya dia ngalamin cedera sebelum laga melawan Soviet. Ini membuat Diko yang baru selesai menjalani perawatan harus kembali ke lapangan untuk menggantikannya. Ya, hasilnya bisa ketebak. Brasil memang menang, tapi tanpa kontribusi yang berarti dari sang legenda. Untungnya, keadaan berbalik saat laga semifinal melawan Prancis. Setelah kalah di babak pertama, Diko menghampiri Jose di ruangan perawatan dan menyampaikan dirinya tak bisa mengikuti permainan ala Mazzola. Tapi nih, respon Jose di luar dugaan. Dia malah berbalik menjelaskan, kalau cederanya nggak separah itu, Mazzola ini sengaja mundur dari pertandingan buat ngasih kesempatan kepada Diko. Karena nih dirinya sadar betul, sekeras apapun berusaha jadi Italia, bahkan sampai ganti nama jadi Mazzola, Jose ini tetap berhasil. Dan kemenangan timnas mereka adalah segalanya. Itu sebabnya Diko harus jadi tumpuan, karena permainan jingga yang dia tampilkan saat bertanding di laga Tarkam telah memukau Jose dan banyak penonton lain. Inilah wajah Brasil yang sebenarnya. Nah, percakapan dengan Jose itu ya mengembalikan kepercayaan diri Diko.
Dia kembali merangkul Jingga sebagai jati dirinya dan akhirnya membawa Brasil masuk ke final setelah mengalahkan Prancis. Dengan ini, timnas mereka jadi satu-satunya negara non-Eropa yang bertahan hingga final. Namun bukan berarti perjuangan berakhir dan masalah berhenti, karena sebelum final dimulai, sesuatu yang buruk terjadi. Konferensi pers yang menghadirkan kedua tim membuat kubu Brasil sangat tertekan karena pelatih dari Swedia mengejek mereka sebagai tim abnormal alias cacat. Mengacu pada kondisi fisik sejumlah pemain, mulai dari Jalma yang tangannya hancur karena kecelakaan saat bekerja sebagai buruh pabrik, Garrincha yang salah satu kakinya lebih panjang sampai Castillo yang buta warna dan jarinya kurang. Parahnya, semua body shaming yang dilakuin pelatih Swedia itu malah ditanggepin sebagai bercanda nama para wartawan. Ini bikin kubu Brasil langsung cabut tanpa Favivo, mengabaikan konferensi pers yang sama sekali belum berakhir. Ya, wajar aja sih. Emang ada yang gak tersinggung kalau digituin depan seluruh warga dunia? Ini perhelatan internasional loh. Kalau semua pemain Brasil psikopat atau sosiopat sih mungkin gak ada soal. Atau kalau mereka udah berdamai dengan kondisinya, jatuhnya bisa jadi lucu-lucuan doang. Tapi kan gak semua orang bisa ngelakuin itu. Berdamai dengan kondisi fisik itu gak semudah yang terlihat. Makanya body shaming itu meskipun lucu tetap aja sakit kalau kamu yang kena. Jadi mulai dikurangin lah ya. Bercanda model begituan kalau di tongkrongan, kasih dukungan ke temen lah, jangan dijatuhin. Bener, karena kalau mereka yang profesional aja bisa jatuh mental, gimana kamu yang cuman jeroan empal? Jadi kalau bisa malah jangan dilakuin lah ya. Soalnya Brasil aja waktu digituin malah sampai malas makan loh. Untung ada Diko yang belum patah semangat, meskipun sempat gagal pulihin mental kawan-kawannya. Tapi dia tetap usaha buat ngajak mereka main dengan penuh kesenangan sebelum pertandingan dimulai. Dan ya, berkat bantuan Jose, usaha itu gak sia-sia. Karena para rekan setim mereka akhirnya menanggapi Diko, kemudian bermain dengan gaya jingga lalu menjadikan seluruh hotel sebagai arenanya. Si pelatih melihat momen itu, tapi bukannya marah, dia malah sadar kalau selama ini dirinya melakukan kesalahan dengan melarang penggunaan jingga. Sebaliknya malah seperti itulah seharusnya orang Brasil bermain. Kamu mungkin mengira kalau restu pelatih untuk menggunakan jingga langsung memberikan Brasil kemenangan ya. Tapi sayangnya tidak semulus itu, Ferguson. Mereka ini harus terjatuh beberapa kali karena permainan keras tim Swedia. Juga kebobolan 1 gol lebih dulu. Baru setelah Diko menunjukkan permainan ala jingga yang indah, kemudian mencetak gol pertama mereka. Kepercayaan diri anggota yang lain perlahan mulai pulih. Untuk pertama kalinya di sepanjang Piala Dunia 1958, Brasil kembali mendapatkan keberanian. Sekali lagi memeluk jingga sebagai warna asli permainan mereka. Dan tentu aja kita bisa nebak hasilnya. Brasil terus mencetak angka sepanjang pertandingan, memadukan keterampilan umpan dan strategi yang mereka dapat dari tim-tim Eropa, dengan permainan individual serupa tarian yang mampu mengecoh lawan. Hari itu Brasil menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Para penonton di stadion dan seluruh dunia bersorak untuk mereka. Para pemain dari bangku cadangan pun ikut berlari ke lapangan untuk merayakannya. Dan semua itu menjadi penanda Pelé, sang legenda, telah mengubah wajah dunia sepak bola untuk selamanya. Nah, Pelé dan teman-temannya ini mengajarkan kita untuk memeluk semua kekurangan, menerima keadaan dan menggunakannya sebagai kekuatan. Kondisi fisik yang tidak sempurna, kemiskinan yang merantai kaki kita, bahkan trauma. Terhadap masa lalu, seperti Diko yang kehilangan Thiago, atau seperti Jingga yang disalahkan saat Brasil kalah di Piala Dunia sebelumnya. Padahal merupakan identitas warisan yang menunjukkan sejarah mereka, cara untuk tetap menikmati hidup di tengah derita perbudakan dan pahitnya jadi jajahan. Yap, pada akhirnya ini semua adalah tentang cara untuk bersenang-senang. Kadang karena terlalu berambisi untuk menang, kita jadi tertekan dan lupa bersikap tenang. Bahkan lupa kalau tujuan dari semua ini adalah menikmati kehidupan. Padahal, kalau kita mau sedikit aja menjalani semuanya dengan penuh gairah, semesta mudah saja memberi kemenangan sebagai bonusnya. Well, sebagai kesimpulan kita bisa bilang kalau film arahan Zimbalis bersaudara ini bukan hanya tentang sepak bola. Ada banyak isu yang menjadi perhatian utamanya. Mulai dari jalan atlet sebagai cara untuk lepas dari kemiskinan, ableisme dunia olahraga yang kala itu masih memandang rendah atlet difabel, lalu rasisme Eropa terhadap orang-orang Latin dan keturunan Afro. Sampai ironi tentang warga negara bekas jajahan yang tidak percaya diri dan selalu berusaha meniru para penjajahnya. Semuanya itu dikemas dengan visual dan scoring yang apik lewat film produksi Imagine Entertainment, Saint Pictures, dan Legend 10 ini. Yah, kita angkat topi untuk seluruh kru yang bekerja sama menyajikan satu biopik lezat ke hadapan kita semua.
Akhir kata, aku Mbak DP, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!